Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain dan Dalmesia itu menghancurkan mansionnya milik si Cordino. Alhasil Cordino pun minta ganti rugi tapi ditolak oleh sang raja, jadi disuruh pakai biaya sendiri gitu. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Di video sebelumnya sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu pergi ke tempatnya si Cordino dan membelah mansionnya. Jadi kita lanjut dari situ. Seluruh aset milik perusahaan Narnis telah disita oleh kerajaan. Seluruh cabang yang ada di kerajaan itu saat itu dikelola oleh kerajaan juga. Matthias juga telah terbunuh pada saat yang sama ketika terjadi kebakaran di perusahaan tersebut. Dan tentu juga para petualang yang ia sewa juga ikut terbunuh. Mereka tadinya sedang ditahan di markas penjaga, namun markas itu kedatangan penyusup dan ketika pagi menyambut telah ditemukan mayat mereka bersama dengan para prajurit yang bertugas menjaga mereka bergelimpangan. Beberapa hari kemudian Kain pun baru mendengar hal itu dari Perdana Menteri si Magna dan ia pun merasa sangat marah karena yang tadinya dia ingin mencari segala macam bukti kini sudah tidak ada lagi. Kain dan Perdana Menteri Magna melakukan diskusi tentang kejadian tersebut. Namun di sini Magna mendapat omongan dari Liltana bahwa para petualang itu membocorkan kepada Liltana bahwa ada seorang bangsawan kelas atas yang menyokong perusahaan dari pihak Narnis. Kain dan Magna pun sudah sependapat bahwa itu adalah si Cordino. Namun karena buktinya hilang, jadi mereka susah untuk mau menyudutkan si Cordino ini karena Marquis Cordino masih dalam status abu-abu, maka belum ada hukuman apapun dijatuhkan kepadanya. Hanya sebatas kebetulan saja saat itu sedang bersama dengan seorang pelaku kejahatan. Di sini sebenarnya Kain sedikit naif ya, tapi mau gimana lagi gitu. Karena dia seorang bangsawan jadi harus pakai bukti. Marquis Cordino adalah seorang menteri urusan luar negeri. Karena ia juga mengerjakan tugasnya tanpa kekurangan, jadi Perdana Menteri Magna mengatakan mereka tak bisa memberhentikannya tanpa alasan yang jelas. Lalu pada akhir pertemuan itu Magna pun menyampaikan pesan raja yang sangat malas Kain dengar tentang membelah mansion Cordino jadi dua. Kain pun hanya tersenyum pahit dan Kain pun meninggalkan istana kerajaan. Meskipun mengetahui pelaku yang menghancurkan mansion milik Marquis Cordino, baik Perdana Menteri maupun sang raja tidak berniat menyalahkan Kain. Dua kasus itu berakhir sama, namun kehancuran mansion milik seorang bangsawan kelas atas memiliki dampak yang lebih besar. Bahkan itu sudah menjadi perbincangan para bangsawan lain. Sesampainya di mansion, Kain segera mengganti pakaiannya dengan pakaian petualang dan langsung meninggalkan mansion menuju ke guild petualang. Di guild pusat ibu kota kerajaan banyak meja resepsionis yang berjejer. Ia sedang melihat-lihat papan quest, namun di papan itu tak ada quest yang lebih tinggi dari rank B. Untuk quest rank A dan di atasnya harus dikonfirmasi langsung oleh resepsionis. Kain pun mengantri di tempat resepsionis yang tak dikenalnya dan menunggu gilirannya. Setelah menunggu sekitar 5 menit, gilirannya pun tiba. Resepsionis yang masih terlihat berusia belasan tahun itu pun memperhatikan Kain yang tidak membawa lembaran quest. Jadi ia beranggapan bahwa Kain ingin berkonsultasi atau ingin melakukan pendaftaran. Kain pun memberitahu resepsionis tersebut untuk jangan kaget. Lalu Kain pun mengeluarkan kartu guildnya dan perlahan meletakkannya di atas meja. Tentunya itu adalah kartu peringkat S yang berwarna platinum. Melihat kartu itu, sang resepsionis itu sekuat tenaga menutup mulutnya untuk menahan suara keterkejutannya sendiri. Resepsionis itu pun masuk ke dalam dan di dalam beberapa menit kemudian dia pun kembali. Kain pun mengikuti resepsionis itu menuju ke ruangan Edin. Sang resepsionis itu mengetuk pintu dan mengatakan bahwa Kain sudah datang. Lalu ia pun membuka pintu setelah mendapatkan izin. Setelah Kain memasuki ruangan, resepsionis itu menutup pintu dengan gugup. Kain pun duduk di sofa dan Edin juga duduk setelah meletakkan 2 cangkir teh di atas meja. Lalu mereka pun mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Lalu Kain pun meminta misi ke Edin.
Edin pun menawarkan misi pengawalan. Karena Kain juga merupakan seorang pelajar, jadi ia jarang meninggalkan ibu kota dalam waktu yang lama. Selain itu, Kain juga merupakan seorang bangsawan sejati. Jika identitasnya itu terungkap kepada umum, itu akan menjadi hal yang merepotkan, terutama jika seseorang bangsawan lain melihatnya. Entah apa yang akan dia komentari nanti, Edin pun mengatakan bahwa Kain tidak akan sendirian melakukan quest tersebut. Edin ingin Kain masuk di antara para pengawal itu nantinya. Objek pengawalan quest itu adalah seorang anak bangsawan. Ada berbagai hal terjadi dan tujuannya adalah, ya di sini belum dikasih tahu ya sama penulisnya tentang misi pengawalannya, tiba-tiba saja langsung selesai aja gitu. Edin pun menjelaskan isi quest tersebut dan ketika penjelasan itu selesai mereka berdua pun tersenyum. Pagi-pagi sekali pada akhir pekan, beberapa orang pengawal sebuah kereta kuda mewah serta beberapa orang petualang di sekelilingnya dan Kain ada di antara para petualang itu bersama dengan 4 orang lainnya. Keempat petualang itu terlihat masih baru saja dewasa. Parti mereka terdiri dari 4 orang yang merupakan 2 pasang pria dan wanita. Seorang petualang pria yang tampaknya adalah pemimpin mereka mulai berbicara. Pemimpin mereka risih karena ada anak kecil di parti mereka, namun ada juga yang ramah. Dia pun memperkenalkan anggota partinya, ada Naineli, Cross, Mine, dan pemimpin mereka si Laget. Kain membungkuk ke arah keempat petualang itu dan menyapa mereka. Laget pun mendejakkan lidahnya lalu berjalan menuju ke kliennya. Mendengar kata-kata si Laget, jendela kecil kereta itu pun terbuka. Terdengarlah suara gadis muda dari jendela kecil itu. Kemudian para pengawal memberikan aba-aba kereta untuk berangkat dan rombongan itu perlahan-lahan mulai bergerak. Lalu Laget pun berbicara dan tujuan mereka adalah kota Drintel. Kain bersama dengan rombongan itu pun berangkat menuju ke kota Drintel yang dipimpin olehnya itu. Itu adalah sebuah misi pengawalan selama 2 hari setelah meninggalkan gerbang ibu kota kerajaan. Prajurit pribadi bangsawan itu berjalan lebih dahulu sebagai pemimpin jalan, lalu diikuti oleh rombongan kereta di belakangnya. Lalu habis itu barulah Kain dan kelompoknya di barisan paling belakang. Parti 4 orang yang mengawal rombongan itu sudah melakukan tugas mereka sejak rombongannya berangkat dari kota asal bangsawan itu. Dan juga itu sudah merupakan hari ke-10 bagi mereka. Kain pun menanyakan asal dari mereka. Ketika Kain bertanya, sang pemimpin yaitu Laget mengalihkan pandangannya dan akhirnya Ninalilah yang menjawab menggantikan dirinya. Mereka berasal jauh ke selatan dari ibu kota, sebuah kota bernama Misanga. Tempat terlahir yang tepat di pinggir laut dan terkenal dengan masakan lautnya yang membuat Kain ingin pergi ke sana. Baik di Drintel maupun di ibu kota kerajaan kebanyakan memanfaatkan bahan yang didapatkan dari monster, sehingga masakan di sana kebanyakan adalah olahan-olahan daging. Meskipun di dunia tersebut ada item box, namun item box yang memiliki fungsi menghentikan waktu bagi item itu langka, sehingga akan menjadi sulit untuk mendistribusikan makanan laut di ibu kota. Ninali pun prihatin dengan Kain karena di umurnya yang masih kecil dia sudah menjadi petualang. Kocak nih, belum dilihatin aja tuh kartunya. Namun di sini Ninali orang yang baik ya guys ya. Kain pun hanya mengangguk mendengar hal itu tanpa bisa menunjukkan kartu peringkat S miliknya. Selain itu, pengawasan di area antara ibu kota dan kota Drintel sangatlah ketat, sehingga jarang ada bandit yang muncul. Sebaliknya, tingkat kemunculan monster yang keluar dari hutan sangatlah tinggi. Namun karena banyak pedagang yang berlalu lalang bersama dengan pengawal mereka, monster-monster yang ada di area tersebut telah ditaklukkan secara berkala. Selain itu, di tengah perjalanan dari ibu kota ke kota Drintel dibangunlah sebuah kota pos untuk menjadi checkpoint para pedagang. Kain pernah mengatakan kepada Alec bahwa dengan menyediakan fasilitas transportasi yang baik, maka kota akan bisa semakin makmur. Di sepanjang perjalanan, rombongan mereka seringkali berpapasan dengan kereta milik para pedagang. Kain pun bertanya ke Ninali apa tujuan dari putri bangsawan itu pergi ke Drintel. Ninali juga tidak mengetahui, yang dia tahu bahwa si putri ingin bertemu dengan seseorang. Kain di sini penasaran dengan siapa dia hendak bertemu. Dalam pikiran Kain bahwa putri tersebut ingin bertemu dengan Alec, kakaknya. Ketika mereka sedang asik berbincang, rombongan mereka pun sampai di lokasi tempat istirahat makan siang. Para pelayan mengeluarkan meja serta kursi dari dalam gerbong lalu menatanya, sedangkan para petualang yang mengawal berpencar dan memastikan keamanan sekitar. Kemudian, sosok gadis pun turun dari kereta.
Karena Ninali dan kawan-kawannya berasal dari dekat laut, kulit mereka agak kecoklatan, namun sosok putri yang turun dari kereta itu memiliki rambut yang pirang, yang lurus, serta kulitnya tidak tampak kecoklatan. Seorang gadis cantik berusia belasan tahun. Gadis itu pun lalu berdiri di hadapan Kain dan yang lainnya dan mulai berbicara. Putri tersebut mengucapkan terima kasih untuk pengawalannya, dan dari pihak putri juga sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Kain yang sangat terkesan bahwa gadis itu mau berbicara kepada para petualang yang merupakan orang biasa, tidak seperti bangsawan kebanyakan. Lalu gadis itu pun menghampiri Kain dan memperkenalkan dirinya ke Kain sebagai Leline von Regan. Kain pun berdiri dan membungkuk. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Kain. Kain di sini adalah seorang earl. Meskipun itu adalah sapaan yang sederhana, namun itu tampak sangat berbeda dengan orang-orang yang biasa. Lelin pun menyadari akan hal itu. Leline pun merasa pernah mendengar nama Kain. Lalu Kain pun di sini hanya tersenyum kepada Leline. Bentar, minum dulu. Mendengar perkataan itu, Leline pun mengangguk sembari tersenyum. Setelah menyampaikan sambutan dengan elegan, Leline pun kembali ke meja yang telah disiapkan pelayan pribadinya. Apakah Leline ini termasuk harem Kain juga ya? Atau enggak gitu? Kain pun mulai memakan makanan yang ia terima. Setelah makan dan beristirahat sebentar, perjalanan pun berlanjut. Tapi karena hari sudah mau malam hari, jadi mereka pun mencari penginapan. Mereka pun naik ke kereta dan rombongan mulai bergerak, dan mereka berhasil mencapai kota persinggahan sebelum malam. Kota persinggahan itu dikelilingi oleh papan kayu sederhana untuk melindunginya dari monster, dan juga dengan quest dari Drintel selalu ada beberapa orang petualang yang bersiaga. Mereka akan berpatroli keliling dan menaklukkan monster jika ada yang mendekati kota. Ada beberapa jenis penginapan dan Kain telah menyiapkan salah satu penginapan terbesar dan termewah. Ketika Kain memasuki gerbang, dia langsung berjalan paling depan dan memandu mereka menuju ke penginapan. Kemudian, rombongan kereta mereka berhenti di depan sebuah penginapan berlantai 3. Kain memandu mereka menuju resepsionis dan mengurus administrasi bersama beberapa pelayan. Kemudian, staf penginapan mengantarkan Leline menuju ke kamar terbaik di penginapan itu. Leline pun berterima kasih ke Kain karena telah mengantarnya. Cuma di sini sayang banget ya, karena nggak ada ilustrasinya. Ilustrasi dari si Leline ini. Jadi ini pakai ilustrasi yang kayak apa ya? Gua ngambil lah dari web gitu. Jadi seolah-olah aja ya guys ya. Setelah memukul hormat, Kain pun meninggalkan penginapan dan bergabung dengan Laget dan teman-temannya. Laget yang sedang dalam mood yang baik itu pun merangkul Kain dan berjalan menuju ke penginapan. Setelah masing-masing melakukan check-in, telah diputuskan semua orang akan berkumpul di kafetaria. Semua orang mengangguk pada perkataan Ninali dan mereka juga memasuki kamar masing-masing. Kain juga memesan sebuah kamar dan dia pun masuk ke kamar yang telah dipesannya. Kain melepaskan seluruh perlengkapannya dan menyimpannya ke dalam item box dan sedikit bersantai menghabiskan waktu. Setelah itu, ia pun berjalan menuju ke kafetaria dan semua orang sudah berkumpul di kafetaria. Kain pun duduk di sebelah Laget yang sedang diceramahi oleh Ninali. Setelah membuat pesanan dan minumannya tiba, mereka pun bersulang. Karena Kain masih di bawah umur, jadi minumannya adalah jus. Namun para petualang lain mengangkat gelas berisi sake. Setelah itu Laget pun mulai mencicipi makanan yang dihidangkan satu per satu. Makanan yang enak ditambah sake dan kemudian jumlah sake yang telah dipinum pun semakin banyak. Ketika selesai makan, mereka pun terlihat bahagia. Tiba-tiba terdengarlah suara dari belakang. Ketika Kain berbalik, ia pun melihat salah satu seorang pelayan bangsawan yang menghampirinya. Di sini, Leline itu menyuruh pelayannya untuk memanggil Kain bersamanya. Pelayan itu pun bertanya dengan sungkan. Lalu Laget pun menjawab dan menyuruh Kain untuk pergi bertemu dengan Leline. Kain pun mengikuti pelayan itu menuju ke tempat Leline menginap. Tampaknya dia juga sudah selesai makan dan Kain pun diantarkan menuju ke kamarnya. Kamar miliknya adalah sebuah kamar khusus, terdiri dari ruang tidur miliknya, ruang tidur pelayannya, serta sebuah ruang tamu. Serta juga ruangan di sebelahnya diisi oleh penjaga. Memang sebuah kamar yang didesain khusus untuk bangsawan. Kain pun duduk di sofa di hadapan Lelina.
Ketika Leline ingin membungkukkan kepalanya, Kain berusaha menghentikannya dengan tangannya. Di sini Leline pun seperti sudah sadar bahwa Kain itu wali kota Drintel. Jadi di sini Leline ingin membicarakan sesuatu. Mendengar hal itu, Leline pun segera menyuruh orang-orang untuk keluar. Awalnya para pelayan tampak kebingungan, namun setelah diyakinkan oleh Leline, mereka pun keluar. Lalu Leline dan Kain pun mantap. Enggak dong, astaga. Kemudian ia pun menatap Kain dengan tatapan serius, lalu mengatakan bahwa tujuan dia pergi ke Drintel adalah untuk ... Nah, di novelnya nggak dijelasin mau ngapain. Gue juga bingung ini. Di novel malah ... itu seolah-olah kayak gue yang ngisi kali gitu ya. Pokoknya gue juga nggak tahu tujuannya apa. Jadi kita nantikan aja nanti ya. Intinya setelah Kain meninggalkan penginapan tempat Leline menginap, si Kain ini pergi dengan wajah yang penuh senyum. Nah, apakah benar dia mantap-mantap? Lalu ia pun menuju ke penginapan tempat Laget dan teman-temannya menginap. Dan ketika ia membuka pintu penginapan, tampak Laget dan petualang lain yang sedang saling menarik ke arah baju. Mampus dah dibuat penasaran dengan di novel. Jadi mungkin segini dulu untuk pembahasan kali ini. Di video selanjutnya ya begitu deh kelanjutan Kain mengawal putri bangsawan. Gue sebenarnya di sini nggak sabar pengen cerita yang pas Kain ke negara iblis dan bertemu istri kelimanya. Tapi itu nanti ya, kita pelan-pelan aja nih bahasnya. Durasi kali ini emang pendek dulu ya, suara lagi serak soalnya. Kalau ngomong panjang-panjang ya susah juga gitu. Jadi kita tunggu besok, terus Kamis, terus Jumat juga. Dah ya, dan see you.